Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada para siswa dan siswi Madrasah Aliyah Miftahul Huda kelas 12, Pak Guru di sini mencoba membuat video pembelajaran, video pendek tentang pembelajaran Quran Hadis kelas 12. Disebabkan karena adanya COVID-19 yang tidak bisa kita melakukan pembelajaran tatap muka. Saya di sini mencoba membantu para siswa dan siswi MA Miftahul Huda kelas 12 dengan adanya video ini. Baik, kita lanjut. Karena pertama kita masuk video ini adalah merupakan semester kedua. Kita sampai di bab 5 yang materi utamanya adalah mendakwahkan keramahan Islam. Dalam bab 5 ini, tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti bersama setelah kalian nanti menyimak video ini atau melihat video ini, diharapkan kalian mampu menganalisis ayat, artinya mampu menjabarkan, bahkan menjelaskan ayat yang berkaitan dengan tentang dakwah, serta hadis tentang dakwah dengan tepat. Kemudian yang terakhir, setelah itu kalian diharapkan mampu menyajikan hasil analisis melalui berbagai media, baik melalui video, melalui tulisan atau artikel di media-media sosial misalnya, boleh saja hasil daripada analisis ayat dan hadis tadi. Selanjutnya kita lihat gambar di sini, ada beberapa foto para pendai terkenal. Karena dakwah itu sendiri artinya adalah mengajak orang untuk kebaikan atau mengajak menjalankan syariat Islam, itu namanya dakwah. Di situ ada foto yang orang yang sangat terkenal, yaitu dai internasional Dr. Zakir Naik. Mungkin ada keterkaitan foto ini dengan ayat yang akan kita pelajari. Baik. Di video ini kita hanya akan belajar 2 surah saja. Yang pertama yaitu Quran surah Nahl ayat 125, dan kemudian nanti akan dilanjut dengan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan sampai 216. Kita coba baca dulu ayat ini sama-sama dengan dimulai dengan kata kalimat ta'awud. Ayat ini akan kita bahas nantinya tentang dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemahannya adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian penjelasan ayat dari surah Nahl ayat 125 ini. Ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini, yaitu kalimat ud'u, ajaklah manusia. Namun demikian kewajiban tersebut sekedar dengan kemampuan setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, faman lam yastati' fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi berdasarkan hadis ini, kewajiban kita sebagai seorang muslim mengajak kepada kebaikan, atau dalam bahasa Arabnya yaitu berdakwah, menyampaikan ajaran Islam.
Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memberikan alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Di ayat itu, kalau kita amati atau kita analisis, situ ada 3 metode dalam berdakwah. Pertama, metode tersebut yaitu bil hikmah atau dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, bil mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Dan yang terakhir yaitu bil mujadalah atau berdebat. Inilah metode-metode dakwah menurut ayat Al-Quran tadi, surat An-Nahl ayat 145. Kita tinggal memilah dan memilih metode mana yang dapat kita laksanakan dalam melaksanakan dakwah. Kemudian kita lanjut ke pemotongan ayat, atau ayat-ayat ini kita potong, coba saya potong agar kalian nanti bisa menerjemahnya satu persatu atau secara mufradat. Yang pertama yaitu kalimat ud'u, kemudian ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu. Kemudian biman dhalan sabilihi wa huwa a'lamu. Dan yang terakhir diakhiri dengan kata muhtadin. Kalian coba nanti lihat Al-Quran terlebih dahulu, kemudian tanpa melihat teks kalian isilah potongan-potongan ayat ini dengan berlatih di rumah masing-masing agar kalian dapat memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah. Ya, paling tidak kalian harus menghafal terlebih dahulu. Misalnya tanpa melihat teks seperti ini, kalian bisa membaca ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan secara langsung bisa hafal surah An-Nahl ayat 125 berkaitan dengan metode dakwah. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Di sini tidak terlalu panjang, hanya terdiri dari 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalian coba baca dan kalian coba hafalkan. Kemudian nanti terjemah secara keseluruhan terlebih dahulu dan diakhiri dengan terjemahan secara potong-potong. Terjemah secara keseluruhan. Ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Kemudian di 215, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan di ayat 216, kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah terjemahan secara langsung. Penjelasan dari ini atau analisis daripada ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai kondisi. Rasulullah melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi atau secara sirron. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka saat itu masuk Islamlah generasi pertama seperti Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan lainnya. Para generasi pertama atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalin, inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Dakwah kepada keluarga terdekat dilakukan dengan risiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasi dan memilih objek dakwah secara efektif. Sekalipun kerabat dekat bisa jadi menjadi halangan paling awal. Contohnya Nabi Nuh sendiri diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya. Karena itu keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut,
tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka, sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berdakwah. Itu penjelasan ayat. Nah, kita coba seperti di ayat surah An-Nahl tadi, kita coba potong-potong lagi Quran surah Asy-Syu'ara ini 214 sampai 216. Yang pertama ada kata wa'andir, kalian cari terjemahannya, cocokkan. Asyiratal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka, kemudian minal mu'minin fa'in asauka fakul inni bariun mimma ta'malun. Nah, kalian coba nanti diterjemah secara mufradat atau secara potong-potong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan dapat mudah-mudahan kita bisa tatap muka di kemudian hari. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.